kasus pemukulan terhadap 5 pemuda oleh prajurit Batalion Infanteri Unif Mekanis Raider 411 Pandawa Kostrad di Salatiga tengah berbuntut panjang. Sebelumnya para pemuda itu juga telah melakukan pengeroyokan terhadap prajurit Kostrad Pratu Roni Waluyo. Detasemen Polisi Militer dan POM 4/3 Salatiga telah menetapkan 13 prajurit TNI sebagai tersangka kasus pemukulan 5 pemuda yang terjadi pada Kamis 1 September 2022. Dan Pombam 4 Diponegoro Kolonel Budi menegaskan, saat ini 13 oknum prajurit yang diduga terlibat dalam kasus pemukulan terhadap 5 orang pemuda tersebut telah ditahan di Rutan Detasemen Polisi Militer 43 Salatiga. Menanggapi kasus tersebut, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pun angkat bicara. Menurut Maruli, penetapan status tersangka kepada 13 prajurit tempur Kostrad itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum di lingkungan TNI Angkatan Darat. Namun orang nomor 1 di jajaran Kostrad itu meyakini bahwa para prajurit Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa Kostrad itu tidak memiliki niatan untuk membunuh pelaku pengeroyokan Pratu Roni yang juga anggota Satuan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa Kostrad tersebut. Pangkostrat Maruli menegaskan penegakan hukum terhadap para prajurit pemukulan ke-5 pemuda itu harus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun dia berharap dalam proses pengadilan nantinya majelis hakim juga dapat melihat secara objektif perkara ini. Untuk diketahui kasus pemukulan terhadap 5 orang pemuda itu terjadi setelah prajurit Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa Kostrad Pratu Roni menjadi korban pengeroyokan di depan Pasar Blauran Salatiga pada tanggal 1 September 2022 lalu. Sebagaimana diberitakan awak media sebelumnya, saat itu Pratu Roni berboncengan istrinya yang sedang hamil 6 bulan. Di tengah perjalanan, sepeda motor Pratu Roni diserempet oleh mobil pick-up yang dikendarai oleh pemuda bertato serta 4 orang temannya. Tak lama berselang, pengendara mobil pick-up melakukan pengeroyokan terhadap Pratu Roni hingga tersungkur ke tanah. Melihat kejadian tersebut, istri Pratu Roni meminta pertolongan dengan menginformasikan kepada Leting suaminya melalui grup WhatsApp. Kemudian sejumlah rekan-rekan Pratu Roni mencari 5 orang pemuda yang menganiaya rekan mereka. Dalam waktu singkat, ke-5 orang pemuda itu ditangkap dan dibawa ke markas Komando Yonif Mekanis 411 Pandawa Kostrad Salatiga. Di dalam markas Kostrad, ke-5 pelaku pengeroyokan Pratu Roni itu pun mendapatkan balasan dari rekan-rekan prajurit. Buntut dari pembalasan tersebut, 1 orang pemuda bertato, yaitu sopir pick-up, meninggal dunia. Dan 4 orang lainnya mengalami luka-luka hingga dilarikan ke rumah sakit Salatiga untuk mendapatkan perawatan medis.